Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari MSI MStat selaku dosen mata kuliah penelitian kuantitatif yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dalam penyusunan proposal penelitian ini. Pada hari ini, Selasa 14 Desember 2022, saya Ika Fitriah dengan NIM 4022000149 akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Lokasi terhadap Minat menjadi nasabah di Bank Muamalat Ponorogo. Baiklah, dalam penelitian proposal saya ini, latar belakang penelitian yaitu banyaknya masyarakat di wilayah Ponorogo, khususnya yang di wilayah Merayu yang menganut agama Islam. Namun pada kenyataannya penggunaan dari produk bank syariah ini tergolong sangat kurang. Akibatnya perkembangan dari perbankan syariah tergolong lambat jika dibandingkan dengan perkembangan dari perbankan konvensional. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak mengetahui bagaimana sistem operasional dari bank syariah dan juga produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah. Padahal jika masyarakat bisa memahami secara mendalam dan menggunakan bank syariah sebagai dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka sehari-hari secara tidak langsung, mereka akan ikut serta mendorong untuk meningkatkan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena di daerah wilayah Ngerayun yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang tergolong jauh dari perkotaan, dan di wilayah Ngerayun pun juga bank itu masih sangat jarang ditemui. Biasanya bank itu hanya dapat ditemui di wilayah kecamatan pusat saja, dan itu pun hanya bank konvensional. Sedangkan untuk bank syariah tidak ada. Jikalau ada seseorang yang ingin bertransaksi menggunakan bank syariah, mereka harus datang ke kabupaten untuk menggunakan layanan dari perbankan syariah. Banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam tersebut seharusnya menjadi suatu hal dasar yang digunakan untuk pembangunan perbankan syariah di daerah tersebut agar penggunaannya bisa lebih efektif. Kemudian tujuan dan dari rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari lokasi terhadap minat menjadi nasabah di Bank Muamalat Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah di Bank Muamalat Ponorogo. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lokasi dan pengetahuan lokasi terhadap minat menjadi nasabah di Bank Muamalat Ponorogo secara bersamaan. Kemudian saya menggunakan 3 bentuk landasan teori yang akan menjadi dasar untuk pembahasan
proposal penelitian saya. Yang pertama, saya menggunakan lokasi. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pengetahuan masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan minat, di mana ketiga unsur tersebut saya uraikan dan saya hubungkan dengan keadaan penelitian di lapangan. Kemudian manfaat penelitian ada dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Yang pertama secara teoritis yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan dan juga terhadap bagi orang yang sedang melakukan penelitian. Kemudian sebagai sumbangan ilmu hasanah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian pada waktu yang akan mendatang. Kemudian secara praktis bagi penulis ini menjadikan suatu pengetahuan, wawasan tersendiri dalam praktik, mengaplikasikan praktik dan teori di dalam perbankan syariah. Yang kedua bagi bank syariah yaitu sebagai acuan dan juga sebagai referensi bagaimana bank syariah dapat melakukan sistem operasionalnya agar masyarakat mau menggunakan produk dan menjadi nasabah di lembaga mereka. Kemudian untuk membaca adalah untuk sebagai wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk fakultas yaitu untuk bagian akademik itu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian penelitian yang terdahulu saya mengambil 5 sumber penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian yang saya lakukan. Dengan ketentuan sumber dan dokumen tersebut terakhir 5 tahun dari penelitian saya. Mengapa demikian perlu diperhatikan? Karena agar tidak masih memiliki keseimbangan, kesinambungan dalam pembahasan dan tidak keluar dari konteks apa yang ingin diteliti. Kemudian untuk kerangka berpikirnya merupakan suatu gambaran alur bagaimana penelitian akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara minat, antara pengetahuan dan juga lokasi terhadap minat. Kemudian untuk metode penelitian ada jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian kuantitatif karena mengandung unsur beberapa data yang harus diolah kemudian dianalisis sehingga dapat dihasilkan sebuah informasi yang jelas dan lengkap. Kemudian untuk variabel penelitian ini ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel dependennya yaitu variabel X yang meliputi X1 lokasi, sedangkan X2-nya yaitu pengetahuan masyarakat, sedangkan variabel independen atau variabel bebasnya yaitu Y, minat, sehingga antara variabel X dan variabel Y tersebut akan mengandung sebuah hubungan. Kemudian lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di daerah khususnya Kecamatan Ngerayun, dan yang kemudian setelah menggunakan random cluster sampling menghasilkan 5 desa yang digunakan sebagai penelitian
atau sampel, yaitu ada desa Pausalunor, Merayan, kemudian Wanadati, Selur, dan juga Binade. Kemudian untuk populasinya yaitu seluruh masyarakat Ngerayun dengan tidak memandang jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dengan jarak di atas 17 tahun dengan sampel sebanyak 100 orang atau responden yang diambil atau ditentukan melalui rumus Slovin. Kemudian untuk jenis sumber data ini merupakan sumber data primer yang diambil melalui secara langsung dari responden ketika melakukan tanya jawab melalui angket. Kemudian untuk pengumpulan datanya ini menggunakan teknik angket atau yang berupa penyebaran kuesioner dan juga menggunakan dokumentasi. Untuk uji keabsahan atau menilai bagaimana data tersebut, apakah yang disampaikan itu benar-benar nyata atau tidak, maka menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, kemudian heteroskedastisitas, dan kemudian ada selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan uji R². Untuk yang uji T untuk mengetahui apakah variabel X satu berpengaruh terhadap Y, untuk kemudian uji F-nya untuk mengetahui apakah X1 dan X2 berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel Y. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.